Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, mempelajari konsep benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga, contoh penerapan konsep hukum Archimedes. Waktu kecil kita pasti pernah bermain di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batunya tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tetapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Atau kapal selam yang bisa melayang-layang di dalam air. Lalu kita penasaran, mengapa fenomena tenggelam, terapung, dan melayang ini dapat terjadi. Awal mula ditemukannya hukum Archimedes. Hukum Archimedes yang terkenal dengan prinsip Eureka ditemukan oleh Archimedes, seorang ilmuwan jenius dari Yunani, sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Penemuannya berawal dari sebuah cerita menarik yang melibatkan Raja Hieron II. Raja Hieron II curiga bahwa mahkotanya yang baru dibuat tidak terbuat dari emas murni. Ia kemudian meminta Archimedes untuk membuktikannya tanpa merusak mahkota. Archimedes pun dihadapkan pada tantangan yang rumit ini. Suatu hari saat Archimedes sedang mandi, ia memperhatikan air yang tumpah dari bak mandi saat ia masuk. Ia pun menyadari bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume tubuhnya yang terendam. Penguatan ini memicu idenya tentang bagaimana menentukan kemurnian mahkota tanpa merusaknya. Archimedes kemudian melakukan percobaan dengan memasukkan mahkota dan emas murni dengan berat yang sama ke dalam air. Ia mengamati bahwa mahkota mengeluarkan lebih banyak air daripada emas murni. Hal ini menunjukkan bahwa mahkota tersebut tidak terbuat dari emas murni, melainkan dicampur dengan logam lain yang lebih ringan. Penemuan Archimedes ini kemudian dikenal sebagai hukum Archimedes, yang menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada benda yang terendam dalam fluida sama dengan berat fluida yang didesak oleh benda tersebut. Pratikum telur dapat terapung di atas air. Bahan-bahan yang perlu disediakan adalah 3 gelas bening atau transparan supaya kelihatan, 3 buah telur, kalau 1 kilo kebanyakan teman-teman. Supaya lucu, telurnya kita gambar dulu ya. Sendok, garam, jika ambil garam, izin mamah dulu ya teman-teman. Dan air. Langkah pertama, isilah gelas pertama dengan air. Masukkanlah telur yang pertama ke gelas yang pertama. Amati apa yang terjadi pada telur. Ya, telur akan tenggelam. Kenapa tenggelam? Karena massa jenis telur lebih besar atau lebih berat daripada massa jenis air. Selanjutnya, isilah gelas yang kedua dengan air. Terus tambahkan garam yang banyak ke gelas yang kedua. Masukkan telur yang kedua ke gelas yang kedua. Amati apa yang terjadi pada telur. Ya, telur akan terapung. Kenapa terapung teman-teman? Karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Kemudian, isilah juga gelas yang ketiga dengan air. Terus tambahkan garam secukupnya ke gelas yang ketiga. Jangan banyak-banyak ya teman-teman. Masukkan telur yang ketiga ke gelas yang ketiga. Amati apa yang terjadi pada telur.
Ya, telur akan melayang. Kenapa melayang? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Contoh penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, kapal selam. Kapal selam bisa menyesuaikan kerapatan atau massa jenis di bawah air. Hal ini menjadikan kapal selam bisa tenggelam, melayang, dan mengapung di permukaan. Hal tersebut dapat terjadi karena kapal selam mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Yang kedua, kapal laut. Kapal laut dapat terapung disebabkan oleh penerapan hukum Archimedes, yakni karena gaya angkat ke atas pada kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk yang berongga sehingga volume air yang dapat dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atasnya pun lebih besar. Contoh soal. Yang pertama, sebuah batu dengan massa 5 kg memiliki volume 2 liter. Batu tersebut dicelupkan ke dalam air. Berapakah gaya angkat yang dialami batu tersebut? Pembahasan, gaya angkat yang dialami batu sama dengan berat air yang dipindahkan oleh batu. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Volume air yang dipindahkan oleh batu sama dengan volume batu, yaitu 2 liter sama dengan 0,002 meter kubik. Gaya angkat dapat dihitung dengan rumus Fa sama dengan rho air dikali G dikali V air, di mana rho air yaitu massa jenis air 1000 kg per meter kubik, G itu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V air yaitu volume air yang dipindahkan 0,002 meter kubik, maka Fa sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,002 meter kubik, sehingga didapatkan hasilnya 20 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah balok kayu dengan massa 2 kg dan volume 0,02 meter kubik mengapung di atas air. Berapakah gaya tekan ke atas yang dialami balok kayu tersebut? Pembahasan, gaya tekan ke atas yang dialami balok kayu sama dengan gaya angkat yang dialaminya. Gaya angkat dapat dihitung dengan rumus Fa sama dengan rho air dikali G dikali V air, di mana rho air yaitu massa jenis air 1000 kg per meter kubik, G yaitu percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, V air yaitu air yang dipindahkan oleh balok kayu yang sama dengan volume balok kayu yaitu 0,02 meter kubik. Maka Fa sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 0,02 meter kubik, sehingga hasilnya 200 Newton.